persiapan untuk bersih-bersih demikian acara Maulid di Langgar Al-Ikhlas. Ya, kami mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada grup Enggang Emergency Palangkaraya yang telah membantu acaranya kami di sini. Ya. Kami sangat berterima kasih. Oke. Salam sukses selalu buat Enggang Emergency.
ينحط من صبب على مسترشدا من حسن الطاعة وجه الشمس اغتسل وبنور ضوء جبينه البدر ارتدى قربا أجودا ويعظم الشرفاء والفضلاء ولأهله ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا والثوب يرقوبا ويحسب نعله والعذر يقبل ويسمع عن عدا لله يرضى ثم ينقض إن فجر حرما. Dan yang saya serta guru-guru yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari panitia, yang keempat tausiah atau ceramah agama, dan yang kelima doa serta penutup. Ini yang pertama pembukaan. Untuk membuka acara kita pada malam hari ini, kita mintakan kepada guru kita Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Muhdar. Kepada beliau kami persilakan. Bapak-bapak, hadirin wal hadirat, pecinta junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, taufik dan hidayahnya lah, sehingga kita dapat melaksanakan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya di tempat yang penuh berkah ini. Dan juga terima kasih kepada warga lingkungan Lambar Al-Khairat yang telah membantu baik berupa uang, tenaga dan pikiran sehingga terlaksananya acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi mohon dimaafkan. Kiranya itu saja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Adapun pantun dulu baru ke Jakarta, belajar ilmu agama dulu baru rasa ada cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat. Kepada kedua panitia atas sambutannya tadi. Acara selanjutnya yaitu tausiah agama atau ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Muhdar. Kepada beliau kami persilahkan. Di dalamnya sama air, mudah-mudahan insyaallah menjadi penerang hati untuk kita. Sudah cukup dengan sholawat, akan ada keberkahan di makanan, di minuman. 1000 cahaya akan dimasukkan oleh Allah, 1000 penyakit akan dibuang oleh Allah. Bila ada makanan yang dibacakan sholawat kepada Bismillahirrahmanirrahim.
panitia untuk membagikan maharnya 5.000 panitia membagikan. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi asyari wa daraji adfataya kidar نحن من قوم إذا كانوا وفيه من خافهم يا رسول الله سلام يا ربيع الشام والدار عدفت يا جيرة يا وهدينا الحسنى بحر وآبدنا في طريقاته ومعافاته بحديثه الكريم من صلى علي مرة واحدة كتبت له عشر حسنات ومحيت له عشر سيئات أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله بها عشرا. Yang hadir bersama kami Haji Bahrudin atau Haji Udin, Haji Udin Kayu, Haji Udin Kayu Ulin. Yang hadir, yang baru saja memberikan sambutannya singkat padat dengan ditutup pantun tadi. Tahu nasibnya, sehingga kita dianjurkan oleh ulama untuk mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW agar kita diberikan keselamatan oleh Allah SWT lewat Nabi Muhammad sebagai perantara kita. Sebab arti Maulid mengandung 3 makna. Maulid artinya hari kelahiran, Maulud bayi yang dilahirkan, milad tempat kelahiran, Maulid hari kelahiran. Kalau Maulud artinya bayi yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau milad tempat kelahiran. Dan Maulid itu mempunyai 3 makna dari segi arti dan segi isi. Apa isi Maulid? Yaitu kita berkumpul-kumpul membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini isinya Maulid. Kalau pian ada undangan Maulid Nabi, berarti kita berkumpul baca sholawat. Sampai kiamat Maulid kumpul baca sholawat. Yang dibaca bisa Maulid Habsyi, Maulid Tiba, Maulid Irlamid, Maulid Janji, Maulid Burdah, dan lain-lain. Sebab isinya Maulid adalah pembacaan sholawat. Tujuan Maulid ada isi, ada arti, ada tujuan. Tujuan atau buahnya Maulid, tamratul Maulid, buah Maulid, agar kita lebih dekat lagi kepada Rasulullah SAW, lebih semangat lagi menghidupkan sunnah Nabi, lebih semangat lagi mengikuti perintah syariat Nabi Muhammad SAW.
tujuan daripada maulid. Jadi maulid mempunyai 3 makna, arti, isi, dan tujuan. Isinya maulid kumpul-kumpul, baca salat kita, lebih semangat lagi cinta kepada Rasul, dan memang senang sedekah budak, dimerdekakan Siti Thuwaimah. Ketika ulia ba'du ahli, diperlihatkan mati Abu Lahab, dan dia tidak pernah baca maulid. Abu Lahab tidak pernah baca sholawat karena Abu Lahab tidak masuk Islam. Abu Lahab kada cinta kepada Nabi Muhammad. Setiap hari Senin dalam riwayat keluar dari telunjuk, ada yang bilang dari jempolannya keluar air susu atau air putih yang dia bisa hisap setiap hari Senin dan tidak merasakan siksa kubur. Annal adalu mukhaffafun fi kulli itsnain, diringankan siksa kubur setiap hari Senin. Hadza ma'al kufri, ini dengan orang yang kafir dapat syafaat Nabi Muhammad. Fa kaifa lil mu'min ibtala imana, bagaimana dengan orang yang mukmin ketika dia penuh dengan cinta, baca salawat, hadir maulid Nabi, senang dengan maulid, senang dengan Rasulullah, maka insya Allah bila kita sampai di kubur nantinya akan disiksa, akan dijauhkan dari siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi hanya 2 golongan saja, iblis dan Yahudi. Yahudi kada senang dengan kelahiran Nabi Muhammad karena bukan dari bangsa Yahudi, Rasulullah dari bangsa Arab. Iblis kada senang dengan Nabi Muhammad karena mereka umat jahiliyah akan kembali menyembah Allah, kadang menyembah patung lagi. Raninan syadidan, iblis menangis jerit, sedih dengan kelahiran Nabi. Jadi apabila ada saudara tetangga kita yang kada senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, berarti masuk 2 golongan. Karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad termasuk ibadah. Amin Allahumma amin. Manusia, kata guru Habib Umar yang baru datang di Kaltim, kaifalah apa, bagaimana saya tidak senang dengan kelahiran Rasulullah. Arsy istana Allah ditulis tiang-tiang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Surga Allah, pintu Allah ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Allah kadang mencintai, mungkin ditulis di istana, di pintu surga la ilaha illallah Muhammad. Bukan la ilaha illallah Nabi Adam, Rasulullah, Nabi Ibrahim, bukan, tapi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanya ke malaikat Jibril, kamu umroh ya Jibril, berapa umurmu? Juga ya Rasulullah, saya kurang paham juga ya Rasul. Bal fiha alamat, tapi ada tanda-tanda Jibril, ya Rasulullah, alamatnya itu ada. Ini Arab, saya melihat setiap 70.000 tahun ada bintang yang muncul dari timur. Bintang itu sangat bercahaya. Yang ulun ingat, ulun setiap 70.000 tahun bintang itu muncul. Dan ulun fa'inni ra'aituhu sab'ina alfa marrah, ulun sudah lihat bintang itu 70.000 kali. Berarti hampir 5 miliar. 70.000 kali 70.000, 5 miliar. Atau dari mana ada najmnya Jibril, tahukah siapa bintang itu? La adri ya Rasulullah, ana adarkan najmnya Jibril. Bintang itu adalah nur wahai Jibril, kata Nabi Muhammad SAW. Yang pian lihat 70.000 muncul satu kali itu adalah nurku, cahayaku, yang memang cahaya Nabi Muhammad terbuat dari cahaya Allah Subhanahu. Sebelum ada langit, ada arsy, ada bumi, ada Ka'bah, ada malaikat Jibril, ada kita manusia Nabi Adam, yang diciptakan pertama adalah nur Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan tanah yang menutupi jasad Nabi Muhammad, ada kamar sidin, dan tanah yang di bawah menyelimuti jasad Nabi Muhammad, kata Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, lebih afdal daripada Ka'bah, lebih afdal daripada langit, daripada surga, daripada malaikat. Kenapa? Tanah yang menyelimuti Nabi Muhammad, jasad sidin yang ada di Madinah, kata ulama, lebih afdal daripada Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah, langit, surga, malaikat Jibril, semua daripada nur Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, paling bagus amalan sholawat, yang paling hebat amalan sholawat. Ini zaman masa-masa fitnah, akhir zaman fitnah, agama difitnah, habaib guru kiai difitnah, anak-anak kita umat Islam difitnah. Paling bagus supaya kita selamat di akhir zaman, kada terjerumus, kita baca sholawat, buat diritan sholawat. Agama difitnah akhir-akhir ini. Ada seorang guru, dia bukan guru sebetulnya, dia ingin khutbah Jumat, seorang perempuan. Zamannya guru Syarwani dan zamannya Abah Muslim pada ada fatwa. Dia sekarang ingin dia gabungkan Yahudi dengan Islam. Al-Zaitun. Di fitnah dia ingin perempuan khutbah Jumat. Kalau yang khutbah itu cantik, insya Allah semua akhir ya kata-kata. Kemudian jadi imam. Ketika imam ruku, kita maju semua ke imam. Kocar kacir aja. Agama difitnah, habaib guru kiai difitnah, habib palsu lah, guru palsu, kiai palsu. Zaman fitnah, apalagi mendekati dengan pilpres, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Dan kita doa yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibilang habib palsu, difitnah habis-habisan. Ngaji dua-duanya selesai. Kada ribet jawaban itu, kada ruwet. Guru alim duduk ngaji, habib kada alim, kada usah ngaji, ngapain ngaji, kada alim. Bujur kada? Bujur kada bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak kita difitnah sekarang. Ini zaman fitnah, paling bagus amalan sholawat. Anak-anak sekarang difitnah, ada dana dari luar, dari asing, dana dari luar. Anak laki-laki suruh dengan laki-laki, anak perempuan dengan perempuan. Ada homo, ada lesbi. Dikeluarkan dana dari luar, dari Yahudi. Dikeluarkan dana supaya laki-laki senang dengan laki-laki. Sudah mulai ada ratusan mungkin sudah di Facebook, di media, mereka tampil berani, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Padahal ini lebih dari jahiliyah, jahiliyatul jahiliyah, ajhalul jahiliyah. Kaum bukan kaum Nabi Muhammad, kaum Nabi Lut. Dan di zaman Nabi waktu sidin beliau di Madinah, ada satu orang laki bergaya perempuan. Nabi bilang, siapa itu? Laki atau perempuan? Laki ya Rasul. Disuruh ganti wakanya. Kalau kadang mau ganti wakanya, kau harus keluar dari kota Madinah, takut Allah berikan musibah. Hanya satu saja disuruh keluar oleh Nabi. Bagaimana di Indonesia sudah ratusan difitnah habis-habisan umat Islam. Laki suruh senang dengan laki, menyalahi kodrat Allah, menyalahi syariat Allah, perintah Allah. Allah menghalalkan laki, perempuan ini kadang suruh halalkan laki dengan laki. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga, diselamatkan. Rahmati karuniai Nabi Muhammad. Hakikatnya orang yang bersolawat itu adalah orang yang apa? Orang yang memuji Allah. Dan luar biasanya orang yang bersolawat satu kali, man shalla alaihi marratan, satu kali saja 10 rahmat dari Allah dihapus. 10 rahmat kita dapat. Satu rahmat. Kita baca salawat sallallahu ala Muhammad satu kali. Kita baca sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad satu kali, 10 rahmat. Satu rahmat diberikan kepada kita cukup menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang baca satu dapat 10 dari Allah. Nama siapa yang di dunia ini kalau kita sebut pasti dihapus dosa kita? Nama Nabi Muhammad. Maulid, manusia yang paling pantas dibuat, makhluk Allah yang paling luar biasa.
Sebab kita salawat mohon kepada Allah Muhammad, salawat Jibril, salawat Nabi Hijr. Ya Rabbi sholli ala Nabi. Inna itu Allah tidak amalan salawat, baca salawat. Dan malaikat-malaikat Allah yang suci yusalluna sampai fi'il mudhari' lil istimrar sampai hari kiamat. Amalannya Allah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman arti salawat Allah biar jangan salah paham. Arti salawat Allah, Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad, Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad, Allah merahmati Nabi Muhammad, Allah memuliakan Nabi Muhammad. Itu salawat Allah. Beda salawat kita kalau kita yang baca. Kalau kita yang baca sallallahu alaihi Muhammad, artinya apa? Artinya thalabus syafa'ah, thalabul barakah, minta syafaat. Ada di Al-Quran, aku Allah sholat kalian sholat, aku Allah puasa kalian puasa, aku Allah haji kalian haji. Ada. Yang ada hanya amalan salawat. Aku Allah bersalawat dan malaikat-malaikatku. Baru ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam. Karena ada orang Islam kadang mau baca salawat, kadang mau maulid. Iman itu cinta, yang cinta Allah, cinta Rasul. Belum sering katakan kalau pian cinta kepada Allah pasti pian sholat. Kalau kada cinta kada, walaupun sehat, walaupun di rumah kada sholat. Ada orang buta, kada punya kaki, kada punya tangan, sholat karena cinta kepada Allah. Ada orang lengkap sehat walafiat kada sakit, kada sholat, kada cinta kepada Allah. Sama juga dengan sholawat. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad karena dia cinta, makanya dia baca sholawat. Seumpama ada tetangga, ada saudara, dia mau sholat 5 waktu, dia mau baca Al-Quran, dia mau sholat puasa Senin Kemis, dia mau sholat Jumat, dia haji setiap tahun, dia sedekah, tapi kalau baca sholawat kada mau, berarti orang ini orang yang sombong kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau dia sengaja kadang membaca sholawat kepada Rasulullah, takut matinya su'ul khatimah. Yang ketiga, orang ini akan dilupakan jalan menuju pintu surga Allah. Karena di pintu surga Allah ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim, lebih afdal, sholli wa sallim. 3. Perintahnya 2, shollu alaihi wa sallim, salawat dan salam. Salawat adalah karunia, limpahan rahmat, dan salam adalah keselamatan. Perintahnya 2, Allahumma sholli wa sallim, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan Rasulullah bersabda, ma min muslimin yusallimu alayya illa radallahu ruhi hatta a'uda alaihi salam. Yakin kalau sholawat kita sampai ke Rasulullah. Makanya kita di Mahalul Qiyam, ya Nabi salam alaika. Kalau pian setiap Mahalul Qiyam pian minta permintaan, karena Mahalul Qiyam asyraqal waktu ijabah. Minta yang pertama, ya Rasulullah, ulun rindu sama pian, berikan mimpi ya Rasulullah. Nanti Rasulullah yang langsung memintakan kepada Allah. Karena Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Waktu Mahalul Qiyam, besok ada acara 2 hari lagi 3. Pokoknya setiap ada acara Mahalul Qiyam, pian doa 4 di hati pian. Nomor 1, ya Rasulullah, ulun rindu sama pian, berikan mimpi. Arina fil manam, berikan mimpi ulun. Karena orang yang mimpi Rasulullah luar biasa, matinya dijamin husnul khatimah. Dan sulit mimpi abah guru sekumpul aja susah kita. Hati kita kotor. Mimpi guru-guru kita susah, apalagi mimpi Rasulullah. Wajhun Nabi ghali, wajah Nabi itu mahal. Kalau dia bukan orang ahli salawat, kada bisa mimpi, susah. Ada guru di Probolinggo, setiap tidur dia pasti mimpi Rasul. Kenapa? Karena di tidurnya udah nikmat, mimpi Rasulullah kalah duit 100 juta, 200 juta. Senang betul bangun tidur mimpi Rasulullah. Susah mimpi Nabi. Kalau kada mimpi, nangis sedih. Guru ini nangis, aulia.
kita ya ada pernah nangis bangun tidur karena sudah lama kadang mimpi Rasulullah, jadi kadang nangis ya, biasa ya. Bangun gitu ya. Minta kalau mahalul qiyam asyraqal apa sih? Asyraqal kita minta kepada Allah, ya Rasulullah ulun rindu kepadamu, berikan mimpi. Nomor 2, ulun mohon syafaatmu dunia akhirat, pertolonganmu, agar Rasulullah menyampaikan kepada Allah. Nah, makanya di situ assalamualaikum, kah ini hadir, keselamatan untukmu ya Rasulullah. Rasulullah hadir berarti. Ada, kap ini ada orangnya. Yang ketiga, ya Rasulullah, bapak ulun, ibu ulun, mama ulun, istri ulun, anak ulun, ya Rasulullah, selamatkan dunia akhirat. Amin. Allahumma. Bapak ulun, niat di hati bapak ulun, ya Rasulullah, ibu ulun, ya Rasulullah, istri ulun, anak ulun, cucu ulun, selamatkan dunia, sampaikan kepada Allah ya Rasulullah. Dan permintaan yang terakhir, ya Rasulullah, yang nomor 4, sampaikan kami dan keluarga ziarah Makkah Madinah. Sampaikan kami ziarah Makkah Madinah. Mudah-mudahan kita seberataan yang sudah sampai, yang belum sampai, rekreasi jalan-jalan yang kada pernah membosankan hati kita Makkah Madinah. Biar mau 1000 kali belum merasa kurang. Begitu indahnya, begitu senangnya kita ziarah ke makam Rasulullah SAW. Mudah mungkin melarat seumur hidupnya. Paham nih Bu? Dengar kada? Paham Bu? Baca sholawat 500 kali selama bulan Maulid ini. 500 kali selama bulan Maulid. Paling lama 4 menit. Sallallahu alaihi wasallam. 4 menit 5 menit. Jangan baca 5.000, takut lepas gigi. Kada ada orang ahli sholawat yang berantakan gelandangan hidupnya, kada ada. Nomor 1, selama bulan Maulid ini, ayo buah dari majelis ini, tujuan majelis ini agar kita memperbanyak. Di luar Maulid baca 100. Kalau mampu 5 menit silahkan 500. Khusus bulan Maulid kita tambah, sama dengan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya di bulan puasa saja. Kalau bulan puasa baca Quran, kada puasa ditutup sampai setahun penuh Al-Quran. Kita senang dengan Al-Quran, cinta dengan sepanjang masa. Cinta dengan Rasulullah bukan hanya bulan Maulid, sepanjang masa, sepanjang zaman sampai kiamat kita cinta Rasulullah. Sampai akhir zaman kita cinta Al-Quran. Kalau biar kada bisa baca Al-Quran di luar Ramadan, di bulan Ramadan, kalau bisa hatam 1-2. Di luar Ramadan, kalau biar kada sempat baca surat Yasin lah paling kada, kan dibuang kesumpakan kita, kegelisahan kita. Tangan kanan di dada yang kiri. Profesor, tokoh ahli sunnah wal jamaah Buya Muhammad Al-Maliki. Beliau lahir di Mekah, wafat di Mekah, termasuk guru kita juga. Tangan kanan baru tepat yang kiri, jantung kita, hati kita di kiri, bukan di kanan, di kiri. Apa yang kita baca? Alam Nashrah. Orang yang baca Alam Nashrah 3 fadilahnya, paling sedikit 1 kali, paling banyak 3 kali. Apa fadilahnya? Fadilahnya 1, semua kesumpakannya, kegelisahannya dihilangkan oleh Allah, dibuang, disingkap. Yang kedua, rezekinya diberikan lancar. Yang ketiga, istiqomah dalam ibadahnya. Amin. Allahumma. Amin. Sanggup kita baca bareng-bareng? Sanggup? Ibu-ibu sanggup, Bu?
saya mewakili jamaah Naga Al-Khairat mengucapkan terima kasih kepada yang telah berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.